Seperti itu Pak. Itu koloninya kecil, tapi itu ada sarang-sarangnya. Dari pisahan Pak. Dari pisahan koloni, mungkin misahnya bukan hanya satu, jadi beberapa gitu ratunya itu. Nah itu akhirnya koloni hanya baru kecil. Tapi kita netes kesabaran, itu nanti bisa butuh berapa bulan sampai dia itu bisa gede dan panen? Ya ini nanti tergantung ini vegetasi makanan itu Pak. Nah itu sudah terisi 3, itu bagus. Polonnya juga bagus. Ada yang telur lah. Ada telurnya. Nah itu kita aman. Kalau seperti ini kan berarti ada telurnya yang sudah aman ya. Berarti ada ratunya. Gitu loh. Ratunya masih muda. Tapi sudah berkawin, sudah bertelur. Nah itu kita tunggu nanti. Ini kayaknya bagus. Ini kan apa? Agak lebar-lebar. Itu nanti kayaknya bagus itu. Tebel-tebel tuh itu sarangnya. Kita tunggu mungkin tahun yang depan itu baru bisa panen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast yang saya bawakan. Kali ini saya bertamu ke rumahnya Pak Rahmat Trianto. Iya. Nah, beliau ini ketua kelompok peternak lebah Sumber Rezeki Pelayan ya, di Wanagama tempatnya ya Pak ya, di hutan Wanagama. Nah ini teman-teman menjuluki beliau ini Profesor Lebah. Nah, Profesor Lebah itu sebelum saya Pak Pur. Oh, Pak Pur. Pak Purnya. Seniornya itu Profesor Lebah, nah ini Profesor Lebah. Spesialisasinya kawan-kawan peternak lebah di Wanagama ini adalah peternak lebah lokal ya Pak. Apa ya? Serana. Apes Serana ya. Apes Serana. Kegiatan peternak lebah itu mulai kapan di lingkungan petani Wanagama? Itu sudah lama sekali Bapak. Kalau Pak Pur itu sekitar tahun 80-an 87 ya? Ya 87-an Pak Pur itu sudah dia mengajak, karena memang itu potensi jadi mengajak banyak sekali yang akhirnya Pak Pur itu membuat stup itu, terus akhirnya dipraktekkan bagus sekali, terus akhirnya membentuklah Pak Pur itu membentuk juga ada apa ya, spot dari Wanagama juga. Karena dulu Pak Pur juga karyawan di Wanagama juga. Ada asalnya spot juga dari Wanagama. Waktu itu masih juga Bu Umi juga di situ ya, Bu Umi almarhumah ya. Ya seperti itu. Terus berjalan beberapa tahun, akhirnya memang sangat potensi istilahnya untuk tambahan penghasilan masyarakat. Itu untuk korelasi, untuk kita mengambil penghasilan salah satunya dari kita meletakkan lebah di Wanagama, terus kita bisa nektar itu bisa kita ambil di situ dari lebah itu. Lebah liar ya ini jadi. Ya, lebah liar. Ini kelebihannya apa? Kalau lebah liar itu, kalau saya kelebihannya memang itu orisinil Pak, mengambil nektar dari yang ini ada. Ini dari asli sini ya, bukan asli. Dari Australia atau mana? Bukan, ini tetap kita itu alami Pak. Awal-awal juga alami. Dulu pernah ada bantuan juga Bapak. Yang kita bantuan dari Apes Serana itu dibantu dari pemerintah, dari dinas kehutanan juga dibantu. Tapi yang namanya lebah ya, kita tetap hijrahnya ya tetap, sebenarnya ada yang diuntungkan. Hijrahnya juga di stop orang-orang yang memasang kosong-kosong itu Pak. Seperti itu. Nah ini kan lebah liar kan ya. Nah, bagaimana cara ternaknya kok kemudian ya ternyata bisa gitu? Ya karena menurut penelitian Pak Pur ternyata memang tetap bisa. Ternyata kita buat kita kasih frame itu, yang penting ratunya masih ada di situ, nggak mau hijrah. Yang penting di situ setelah vegetasinya, makanannya seperti bipolnya terpenuhi, itu nanti nggak mungkin hijrah sebenarnya. Jadi pertama itu ada makanan di situ, vegetasi. Kemudian ada lebahnya gitu. Nah makanannya apa Pak? Ya vegetasi ya tetap seperti pas musim bunga itu kan polen. Polen itu kan untuk makanan si anak dari lebah itu. Dia mau mengembangkan, otomatis kan dia mencari bipolen dari bunga. Itu, dari putih bunga itu. Dan nanti kalau pas musim kuncup daun-daun muda, kuncup bunga, nah itu nektar kita baru bisa madu itu dari nektar kita ambil nektarnya itu. Jadi nektar itu dari ketiak daun. Kebanyakan jenis apa yang disukai lebah itu? Kalau di Wanagama itu paling banyak mangium paling banyak itu. Akasia itu. Ya, akasia. Kedua juga ada mahoni juga, tapi yang paling
pengamatan saya itu rasanya tetap Mangium paling banyak nektar yang diambil itu Mangium. Nah, anggota berapa? Dulu pernah 60-an 5, tapi sekarang yang aktif tinggal sekitar 30-an. 30-an. Ya. 30-an orang itu rata-rata punya stok berapa? Kalau di rata-rata ya mungkin 25 ya. 25 stok. Satu stok satu itu orang itu menghasilkan berapa liter madu ya? Pas musim panen kalau memang benar-benar secara alam ya, alam bagus itu minim kita panen itu 2 sampai 3. 3 liter. 3 botol. 3 botol itu satu botol marjan itu 4,6. Ya 4,6 minim ya itu ya. Ya kalau minim. Pas musim nggak bagus ya paling ya 1-2 itu. Ya, tapi kebanyakan kalau memang alamnya bagus mendukung ya paling seperti itu. Berapa harganya itu satu botol marjan itu? Kita kesepakatan teman-teman itu kita jualnya 350 Pak. 350. 350 setengah liter kurang. Kenapa mahal? Dibandingkan madu-madu yang umum liar gitu ya. Saya nggak mengatakan bahwa madu ini rasanya orang-orang dari penggemar madu juga lebih enak. Dan selain itu pernah cuman kita tuh lisensinya itu dulu pernah dipinjam Bapak. Lisensi lab bahwa maduan agama itu terbaik se Asia Tenggara. Gitu. Iya. Tapi kita sayangnya lisensi itu dulu kan untuk skripsi. Terus itu dipinjam. Nah itu nggak balik. Terus kedua kita juga pernah di sini itu ada yang minta akan di lab juga. Itu juga perbandingan madu sini yang muda, yang masih muda belum tertutup. Sama madu yang ada di Malaysia yang bagus itu tetap bagus, tetap masih bagus ini, itu loh hebatnya di situ. Memang nutrisinya kandungan. Jenengan cara memastikan bahwa kualitas maduan agama itu is the best di Asia Tenggara itu caranya gimana? Nah, dulu lisensi itu. Nah ya, tapi di tingkat peternak itu loh. Ini jangan-jangan hanya itu misalnya. Nah, kita hanya kelompok gimana ya dari kelompok kita harus tetap kita memastikan kelompok jangan sampai memasukkan madu ke bandaran. Untuk kelompok tetap seperti itu. Jadi bahwa madu itu bandaran bandaran. Bener hanya ini tidak boleh jual madu yang lain. Tetap bener-bener madu. Dari sisi produksi menjaga kualitasnya gimana? Jadi gini. Kita tidak ada pemasaran secara umum. Oh gitu. Biasanya anggota itu sudah punya langganan sendiri-sendiri. Karena memang kita panen kan tidak terlalu banyak juga, Bapak. Iya. Ya, satu tahun berapa? Satu tahun 20 yang punya 20 sampai 25 setup itu ya sekitar paling enggak ya sekitar itu. Dikalikan 3 liter gitu ya. Seperti itu 60 botol. Ya, hanya seperti kali itu. 30 gitu. Berarti hanya sekitar 600 botol itu berarti. Tapi dan kita pun gini, Pak. Kita fair. Pamane saya punya langganan nih madu ini. Ya. Biasanya senengnya ngambil madu panen saya, prosesan saya. Saya pas begitu saya habis Pak, tapi itu punya anggota dan saya tuh menjamin itu jelas juga maduan agama seperti itu. Kalau mau ya kita bersihkan. Kalau enggak juga ada yang senang gunamu panen aja. Itu juga ada Pak. Tetap tersugesti juga. Tersugesti juga. Aku biasanya juga neng si A gitu. Oh gitu. Tapi kalau kita itu enggak kalau ada anggota yang nakal gimana? Misalnya ini kan ada madu tawon yang dikasih. Oh, tetap kita Pak, tetap di situ dikasih makan gula kan gitu. Di sini nggak ada. Nggak ada kalau makan gula nggak ada. Kalau ada yang dimakan kalau pamannya kasih makan gula, itu jelas kesepakatan tetap dihancurkan. Ternaknya dihancurkan. Iya, hancurkan. Itu sudah kesepakatan dibakar dari anggota yang lain. Seperti itu kalau harus tegas gitu ya. Tegas kalau kita harus tegas. Memang nggak ada. Memang kalau bukan anggota ya kita tidak menjamin. Tapi kalau anggota langsung kita di situ kita kasih peringatan. Nah berarti itu satu petani itu bisa menghasilkan berapa Mas? Ini bisa menjadi pemasukan utama atau? Nggak bisa. Jadi gini, kalau itu untuk untuk ternak memang dibuat intensif. Terus untuk penghasilan saya rasa nggak bisa karena gini loh. Berarti kan gede itu. Gede hasilnya. Tapi karena di situ sangat erat kaitannya dengan alam, Bapak. Satu petani itu bisa dapat berapa itu?
Maksudnya jumlah stup satu panen gitu. kalau makanya itu ini kan kaitan dengan alam Bapak. Iya. Terima kasih. Dengan alam. Jadi sebenarnya lebah itu juga butuh perhatian. Kalau tidak ini kita punya lebah ini, nggak pernah di apa ya, nggak pernah sampahnya nggak pernah dibersihkan, nggak pernah ya nanti hijrah Pak. Oh gitu. Hijrah. Kebanyakan seperti itu. Maka juga harus ada perhatian juga. Kita ada apa ya? Ada juga kasih sayang dengan lebah itu. Insya Allah nanti tawon itu akan betah. Hasil lebah itu akan betah. Tapi kalau enggak ya hijrah. Itu makanya kenapa saya bisa bicara kalau untuk apa ya? Untuk kebutuhan memang itu untuk pokok saya nggak bisa. Karena di lebah itu bisa hijrah. Tapi kalau memang itu untuk tambahan, insya Allah mungkin bisa harapannya mungkin hanya 50 botol, bahkan bisa 200 botol kan seperti ada itu. Yang dibuat 200 botol? Ada. 200 kali 350 ya. Oh, 60 juta sendiri tuh. Itu memang kenyataan. Itu di sini Pak Pri itu dulu juga bisa beli tanah pun dari itu juga. Dari madu. Dari madu. Itu benar karena dia jual madu itu uangnya disendirikan, dicoba. Sekali musim ya 35 juta, 40 juta seperti itu. Itu memang tidak dicampur uang dari penjualan madu. Iya, iya. Seperti itu. Yang di sini ya itu kita itu mungkin hama ya yang karena hijrah itu tadi juga kekurangan vegetasi. Nah, oke, itu cara kemudian ini kan liar toh. Iya. Urutan pekerjaannya gimana jadinya membuat ya lebah itu. Jadi ada makanan kan ini ya, kan? Ada vegetasi di situ. Vegetasi di situ. Lalu kemudian pasang stop. Ya. Awal kita bisa salah satunya kita bisa mendatangkan, bisa mendatangkan dari luar, beli juga bisa, terus pasang di luar daerah bisa Bapak. Kita pasang stop di luar daerah, nanti kalau dia terisi, kita pindah Dewan Agama. Nah, stopnya itu macam apa yang memungkinkan si lebah itu suka datang di stop itu? Nah, itu kalau bisa itu pakai ini papan-papan yang lawas. Papan-papan yang lawas. Papan lawas seperti jati, mauni. Pokoknya papan-papan lawas begitu ada bongkaran ya. Bekas lemari, bekas itu paling disukai itu. Bentuknya nanti kita lihat ya. Ya, nanti kita kotak-kotak itu aja. Kotak-kotak seperti itu. Tapi kalau kita baru juga nggak apa-apa, tapi tetap nanti dijemur. Ya, tetap terisinya juga lama. Kalau gitu. Ya itu. Kalau ada pakai doa-doa juga kalau ada juga yang selain dari simbah dulu ada. Nah, kalau masang itu ada juga ya. Ini Sokerti, kaki Sokerti tak gawe ke rumah seperti itu juga ada itu. Dari simbah juga ada. Tapi ada juga yang enggak, tapi sama aja. Kalau manakala lebah itu minggat hijrah itu sebabnya apa? Paling utama itu kekurangan pakan, vegetasi. Ya, vegetasi. Itu paling utama di situ Bapak. Kalau memang nggak ada bunga sama sekali di mana-mana, tawon itu lebah itu kering, di sarangnya itu kering, nggak ada pollen, nggak ada sama sekali. Kan pollen kuning-kuning kan kelihatan itu nggak ada. Itu nanti minggat dia hijrah mungkin dicari yang ada makanannya, kan seperti itu mungkin. Itu. Kalau pas minggat itu ya nggak ada rezeki gitu ya. Iya, tapi kalau memang dia dapatnya dari alami tidak merasa kehilangan. Kalau yang merasa kehilangan kan kalau yang beli. Karena kalau memang stupnya bagus, kalau stupnya bagus sampai 500.000. Ya, 500.000. Kalau masih mungkin koloninya tidak terlalu banyak, sedang lah, paling 250. Mungkin kalau ada yang masukan baru ada juga yang 100. Banyak juga yang modal begitu ya. Banyak, kemarin buka banyak. Ya awal pemula banyak yang beli, Bang. Pemula itu pasti beli. Karena pengen seperti temennya yang sudah lama, yang sudah yang punya stok banyak, pengen. Pas panen ngeliat kan akhirnya termotivasi, akhirnya beli. Kayaknya kan modalnya cuma murah juga, panen 250, begitu panen 3 botol kan sudah BIP sudah terlewati. Nah, itu yang paling banyak itu ya akhirnya kita anjurkan nggak usah beli. Terus kalau ada papan yang istilahnya lawas, kita buat glodok lah kalau sini bahasanya, glodok itu terus pasang aja. Jadi
kemungkinan 10%. Jadi ada yang pasang 100, itu ya nanti terisi ya paling tidak 10. Nah, selain anggota ada juga yang berdirian gitu. Ada juga banyak lah, banyak juga yang tidak masuk dalam anggota, banyak juga. Tapi kita tetap saling menjaga. Jadi saling Cuma menjaga. yang kalau yang di kelompok ini kualitasnya dijaga, gitu ya. Semua. Kita saling bukan anggota kelompok pun kalau di situ tidak menjaga kualitas ya tetap kita. Kalau Peringatan. lebah Australia itu Kalau di sini nggak ada. Nggak ada. Milivera itu nggak ada. Di sini pun sudah ada perjanjian dulu. Jadi di pelayan ini tidak boleh untuk mengembala itu ya Pak. Mengembala itu kalau yang milivera itu ada yang mengembala untuk mencari bee pollen. Iya. Nah, itu di sini nggak boleh. Karena nanti akan perang, kalah si Avis cerana kalah. Karena lebih besar di situ. Pasti mati. Akhirnya di sini nggak boleh. Pernah dulu waktu dulu sudah kesepakatan nggak boleh, tapi nekat ya tetap dari anggota ada yang emosi ya tetap rusak. Iya dirusak. Akhirnya tetap pindah. Kita sudah kesepakatan ke dinas. Kalau tawon yang madu yang jenis lain, tawon gong misalnya ada juga di sini. Ada, tapi tidak apa ya persentase nggak ada nggak ada sampai 10 sarang nggak ada koloni. Itu nggak bisa diternaknya itu. Nggak bisa, itu kan tetap alam. Kalau tawon Avis dorsata itu tetap alam, nggak bisa itu. Ada ya pernah atau itu juga di di YouTube juga mencuci coba ya tetap nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau yang serana ini lebih dekat dengan manusia meskipun liar ya. Gitu. Tetap bisa. Kalau madu kelanceng itu nggak banyak sini. Ya ada juga pernah dari Wanagama ada bantuan, tapi kan madunya sedikit Pak. Jadi memang tidak tertarik. Mungkin kalau diganti Itama mungkin kalau Itama kan banyak, madunya lebih banyak. Ya, tapi kalau madu Wanagama itu memang banyak. Saya pernah langganan saya itu memang penggemar madu, dia tidak pernah lepas dari madu. Kata saya kasih madu Wanagama dia rasa lebih enak. Jadi rasanya itu katanya enak, ada enaknya itu. Beda. Pak Bupati dulu itu juga langganan saya. Madu Wanagama. Kita teman masih anggota juga masih semangat, itu teman juga itu buat di situ. Bisa dijelaskan musim yang lagi bagus itu macam apa, musim yang tidak bagus itu macam apa itu Pak? Jadi asal curah hujan itu tidak terlalu tinggi. Terus nanti pas musim kuncup daun itu loh Pak, musim semi lah, itu banyak nektar. Terus pas musim semi itu tidak banyak curah hujan. Itu biasanya bulan-bulan November, ya seperti itu. Kalau curah hujan itu sedikit, terus musim semi. Wah itu kalau musim semi dilihat saja, musim semi pasti banyak madu, itu jelas. Nah, gitu. Jadi tanaman kuncup gitu ya? Iya, daun muda. Daun muda itu pas nektar itu daun muda nih. Jadi pengembangan pas musim bunga itu pengembangan koloni Bapak. Jadi pengembangan koloni itu nanti pas musim bunga. Musim bunga, mangyum pada bunga. Jadi itu berkembang. Ya banyak kan, kalau Wanagama itu kan banyak tumbuhan. Pas bunga itu otomatis kan polennya banyak. Nah itu pas pengembangan koloni. Kalau tidak istilahnya tidak kita kontrol, nanti misah. Jadi koloninya yang asli tinggal sedikit karena misah. Seperti itu. Bulan apa itu biasanya? Bulan apa ya? Masih agak musim kering gitu ya? Pas musim jagung itu kemarin belum lama ini. Belum lama ini kan pas musim jagung, pas di mana-mana kan bunga musim buah-buah itu. Nah, itu kan berkembang. Over lah kasarnya polen harus dikontrol gitu ya. Dikontrol. Nanti istilahnya pengembangan koloni itu dia cepat terus misah. Membuat ratu dia. Harus tetap tidak bisa liar-liaran juga kita liar maksudnya. Tapi ya intent juga berarti itu ya, harus intent. Iya. Tetap satu minggu itu harus diperhatikan berapa hari itu? Ya ada temen yang hampir setiap hari lihat. Lihat sana isi. Diperhatikan maksudnya memenuhi syarat enggak. Si glodok itu kan ada juga yang glodok sudah terlalu lama ini. Mungkin sudah mau bicaranya nanti bisa diganti. Kayak gitu. Iya. Keamanan gimana Pak? Ya
keamanan kita cuman saling menjaga saja. Kita saling sama-sama mempunyai stup di situ, kita saling menjaga. Semuanya saling jaga. Ya, saling jaga. Karena di stup-stup sudah ada namanya semua. Di area berapa luas tuh? Bola Wanagama itu berapa ratus hektar ya? Oh, berarti menyebar, anggota tuh menyebar seluruh Wanagama. Menyebar. Pernah dulu kita satu komplek, tapi ya itu tadi nggak berhasil. Karena satu komplek makan kurang ya. Nih, vegetasinya sangat kurang. Kita sudah berusaha sebenarnya menanam, tapi ya tidak mencukupi. Makanya ada teman itu ada yang memasang 400 stup, 300, 200, 100, ya paling enggak ya 10%. 10% masuk. 10% itu nanti terisi dengan alami lah, liar itu tadi. Buktinya saya dulu kan saya beli, Pak. Banyak kan saya beli kan sama, terus pengalaman ya kita buru. Kita buru di hutan dari jejak apa itu kotoran. Nah, ketemu terus kita pindahkan, kita bawa pulang. Ya itu tadi kadang tidak sesuai, kita capek ya pengennya ilmu aja lah Pak waktu itu. Kita capek terus sampai rumah belum 1 bulan sebelum sampai panen hijrah. Yang itulah itu sebenarnya seneng. Berburu itu seneng, kita hiburan lah dengan alam, benar. Tapi ya itu kadang lebih mereka suka rela gitu ya. Ya, kalau liar biar kemasukan sendiri itu paling efektif. Jadi, ya itu 400 rata-rata misalnya pasang 400 stop itu 10%. Ya 10% rata-rata itu. Begitu saya tanya banyak kan 10%. Ini masang piro, itu piro, 20 pasang piro. Sekitar 200-an nih setelah kemasang kosongan kan gitu. Ya berarti rata-rata 10% dari anggota itu yang masang, isi itu 10%. Rata-rata. Nah ini kan kayu ini ya, ini bekas ini kayu lawas Pak ini. Ini bekas. Nah, ini kan bekas papan habis untuk rumah ini. Nah ini kan ini sudah lawas. Ini yang disukai oleh yang disukai seperti itu karena memang sudah tidak ada bau mungkin seperti itu. Nah ini ukurannya 40. Berapa itu? 22, 40. Biasanya seperti itu. Seperti ini. Nanti untuk kita dipotong sesuai kasihkan di sini. Nanti kan frame-nya. Satu stop itu berapa frame rata-rata? 9 bisa 8, 12 sampai 12. Ini jadi ini kan papan-papan lawas semua ini. Jadi kalau lawas tuh presentasinya tinggi ya Pak? Ya ini kan bekas rumah ini Pak. Ini yang seperti ini yang sudah disukai lebah itu. Kalau baru ya nunggu lama. Ini rusak ya Pak? Ya ini sudah pernah dipasang lah. Ini kan bekasnya nih Pak. Ini bekas sarangnya. Nah ini sudah rusak tutupnya. Terus kita bawa pulang, terus kita benahi kembali ya, kita reparasi kembali. Nah setiap anggota itu pasti ada namanya untuk ini identifikasi nama ini. Itu berapa tahun satu kotak itu kepakai Pak? Tergantung bahan atau juga tutup itu pengaruh Pak. Kalau curah hujan sama tutupnya, kalau tutupnya itu bisa airnya bisa jatuhnya itu di luar itu lebih awet. Tapi kalau airnya masuk dalam sini, pojok-pojok biasanya kan hancur dari pojok. Ini di mana Pak? Nah, ini pintu masuk hutan Wanagama. Nah, ini masuk Wanagama. Jadi ini salah satu itu ada stup dari anggota. Nanti bisa kita lihat itu pakai di jagret pakai di bawah. Kan kebanyakan digantung-gantung itu ada di bawah. Nanti kita lihat di bawah. Ternyata juga sebenarnya kalau vegetasinya memenuhi, walaupun di bawah nggak masalah, nggak akan hijrah. Tapi ya hijrah itu tetap paling utama itu kendalanya karena memang kekurangan vegetasi makanan itu. Ini punya siapa Pak? Pak Ahmad Siddiq. Ya, salah satu anggota. Ini bagus sekali ini aktif sekali Pak ini. Salah satu lebah itu kita lihat bagus atau enggak itu keaktifan. Paling utama keaktifan. Ini koloninya besar berarti ya? Ini sedang. Ini sedang. Ini dulu dari pemisahan sendiri. Itu praktek itu kan membawa polen Pak, itu berarti kan otomatis bagus. Di kaki-kakinya ada kuning-kuning itu. Berarti kan aktif. Jadi nggak dilarang membuka punya yang lain ya? Enggak, tetap dilarang, itu tetap bahaya. Kita untuk anggota setiap membuka saya anjurkan harus safety. Sebenarnya
Oh, banyak yang nggak pakai safety, berani nggak? Banyak, tapi saya tetap menganjurkan pakai safety. Ya, karena kalau kita sudah ada alat yang safety, kenapa nggak kita pakai kan gitu, daripada nanti membahayakan. Tapi kemarin-kemarin yang belum ada safety, nggak ada yang pakai safety. Apa? Karena itu kasih untuk umum itu pakai. Oh, pakai alat ya. Terus pakai rokok asap itu ya? Biar tidak. Sebenarnya itu lebih baik pakai bekas telur. Telur puyuh gitu loh, tempat telur puyuh yang kayak karton. Udah telur untuk mengasapi, kalau awet itu. Oh, kardus itu ya? Ya, cuman di gini terus. Mabuk dia ya? Iya. Karena kan kita harus ini Pak, harus bawahnya bersih, jangan sampai ini daun yang nempel sana kan untuk nanti untuk semut. Kalau nanti semut masukkan semut merah ya udah hijrah. Bawahnya hitam-hitam itu dikasih apa, Pak? Lem. Biar seperti semut itu tidak naik. Nah itu yang pakai kuning-kuning berarti ini polennya saat ini bagus. Oh iya, jagung. Jagung sekarang musim jagung. Kalau kuning agak oranye itu biasanya kacang. Jadi mereka mencari makan itu kalau Avis serrana itu sampai 2 sampai 2,5 kilo. 2,5 kilo dari lokasi. Iya, dia mencari nektar, mencari makan itu segitu. Nah, ini kayunya bagus ini. Pengerjaannya stupnya juga halus ini. Kayu jati. Ini untuk mendatangkan dipasang itu ya gitu aja gitu Pak ya? Terus dia masuk sendiri gitu? Iya, masuk sendiri. Seperti ini. Nah ini nanti ini kan masuk sendiri. Kalau lama nggak keterisi nanti diturunkan. Kenapa soy? Ya mungkin di dalamnya ada tokeknya, ada apanya kan kayak gitu. Itu hanya istilahnya koloni sedang, jadi belum termasuk koloni super nih. Itu stopnya jumlahnya 8. Yang terisi 5. Waduh. Tokek. Oh iya. Ada tokeknya. Nah ini seperti ini kita harus termasuk salah satu pengganggu itu kayak gitu, termasuk ada. Tidak membuat pergi tapi menghabiskan. Kan dia makan Pak. Makan si lebah itu. Nah yang ditakutkan pas makan itu yang dimakan ratunya. Oh. Nah itu yang ditakutkan. Harus dibunuh itu ya berarti. Okay. Eneng mati nih nanti. Kosong. Polonnya oke tapi. Polonnya aja apa? Api-api kan berarti pengembangan koloni Pak ini. Jadi kok ini nektarnya nggak ada sama sekali. Nektar madu nggak ada. Ya. Jadi nggak ada sama sekali. Yang banyak itu bipolennya. Berarti ini baru pengembangan koloni. Biasanya untuk nektar itu musim padi, habis musim padi. Musim padi ya? Habis musim padi. Oh habis musim padi, di apa berkembang itu ya? Untuk nektar. Nektar. Untuk madunya. Oh. Jadi pas kuncup itu pas banyak. Kuncup padi itu ya? Bukan, tetap apa kuncup mangium itu. Biasanya kalau habis musim padi kan biasanya kan, berarti kan curah hujan sudah berkurang. Nah, itu koloninya tadi belum penuh. Jadi kalau super itu polininya apa? Itu sarangnya penuh. Apa kalau pas penuh dengan madu itu ya madu semua gitu Pak ya? Paling enggak 5 cm. 5 cm yang bagian atas 5 cm sampai sini. Terus nanti itu dinaikin lagi di tali gitu. Ya, dipotong. Dinaikkan lagi. Maneman kalau dia. Kan di bawahnya kan masih ada telur-telurnya anak-anak itu. Kalau kebanyakan dipotong udah diganti tinggalin 1 atau 2. Nanti bikin lagi. Kalau di sini kan kebanyakan kasihan. Kasihan calonnya. Banyak nggak itu bipolennya? Polennya banyak nggak?
pinggir. Dengan musim polennya bagus. Polen itu sekarang juga dibikin kapsul. Obat kuat. Itu Royal Jelly. Oh, Royal Jelly. Royal Jelly. Bedanya polen dengan Royal Jelly apa? Royal Jelly itu makanan khusus ratu. Oh. Biasanya juga Royal Jelly itu harus sekarang ada yang dibuat, Pak. Itu difermentasi. Ada perlakuan. Jadi dari perasan itu, perasan dari habis di pasca panen, untuk itu terus ada fermentasi, menghasilkan Royal Jelly juga. Royal Jelly untuk kecantikan, untuk obat tuh Royal Jelly. Itu kayaknya udah pergi itu. Bawah paling. Hilang ono. Jadi dari sini itu suasana itu sudah pemasangan stup-stup itu liar. Jadi kita istilahnya menjaring lah. Jaring. Ya, jaring itu pasang stup macam-macam. Ini yang terdekat ya, Pak ya. Karena ini musim hujan, kalau itu masuk kan becek sekali. Ini salah satu. Ya, itu ada yang isi ya, kita bisa buka di sana. Belum pernah. Nggak pakai kering ini. Belum pernah kering. Bulan yang kemarin ya, 2 minggu yang kemarin itu masih ada, Pak. Nah, ini ternyata ini tidak aktif, berarti ini kosong, makanya kita buka. Apa kendalanya? Kita lihat mungkin ada hama atau mungkin apa ya, ini yang membuat hijrah. Bisa bisa kurangan vegetasi. Ya, coba kita lihat. Semut itu. Jadi sebab kosongnya apa, Pak? Ya, kemungkinan kita lihat dulu. Ah. Mungkin ada ulat atau gimana. Nah, ini ternyata semut. ternyata semut. Ini termasuk ada semut yang masuk, makanya peternak itu harus sering-sering juga kontrol, karena ada daun yang nempel itu bisa untuk jalur semut naik. Ya, seperti yang tadi ada dikasih lem itu biar memang semut tidak naik. Nah, ini Wah, udah busuk ya, Kak? ya. Padahal gede. Ini sudah 2 mingguan paling. Nah, ini sudah berarti ini habis kita buka itu mungkin. Oh, ada cicaknya segala. Nah, mungkin habis kita buka itu mungkin sudah pergi. Ini harus digodok dulu ya berarti ya. Kalau hanya semut aja nggak, Pak? Nggak apa. Kalau tunggu atau apa? Jamur gitu. Itu kalau seperti ini tidak mungkin ke masukkan lagi kalau kita bersihkan ini semut-semut ini. Juga. Panen 2 kali. Sudah panen 2 kali. Padahal ini masuk secara alam ya, Pak ya? Ini maksudnya alam kemarin. Kalau sudah ada bekas-bekas seperti ini, kemungkinan kemasukan lagi itu cepat. Ya. Jadi kita kembalikan, kita bersihkan kayak gini. Nanti kalau sudah tidak ada ini kan mungkin nggak ada perangsang semut masuk tuh ini. Dengan isi. Ini sebenarnya kan tidak ada semut ini sebenarnya, karena mungkin sudah pergi terus terangsang manis itu baru ada semut. Jadi semut itu datangnya setelah si lebah itu hijrah. Merah itu bisa, Pak, kalau semut merah itu jadi itu mengganggu dan bisa hijrah, apalagi yang ngangrang itu. Kalau ada semut ngangrang pasti hijrah karena baunya kan menyengat kalau ngangrang. Kalau ini semut hitam ini kemungkinan dia masuk setelah si lebah itu hijrah. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Ini nggak masalah kalau semut itu kayak gitu. Ini kayaknya isi, Pak. Ya, ini terisi secara alami dari lebah liar. Ya. Tapi kita lihat dengan keaktifannya, ini kemungkinan koloninya Ya. itu tidak terlalu bagus karena mungkin baru hanya dari pisahan.
Karena keaktifannya kan tidak kelihatan. Nah itu, nah itu kan seperti itu. Dan ini belum pernah dibuka. Nah kalau kita lihat koloninya kayak apa, mungkin nanti ini punyanya juga Pak Ahmad Siddiq. Belum pernah buka 1 bulan ini. Baru dari 1 bulan. 1 bulan kemasukan. Sudah kemasukan, ya. Alhamdulillah ya. Nanti kayak apa koloninya kita belum tahu. Tapi seperti itu Pak. Itu koloninya kecil, tapi itu udah ada apa? Sarang-sarangnya. Nah itu ada cicaknya nih. Ini kemungkinan dari pisahan Pak, dari pisahan koloni. Mungkin misahnya bukan hanya satu, jadi beberapa gitu ratunya itu. Nah itu akhirnya koloni hanya baru kecil, tapi kita netes kesabaran itu nanti bisa butuh berapa bulan sampai dia itu bisa gede dan panen. Ya ini nanti tergantung ini vegetasi makanan itu Pak. Nah itu sudah terisi 3, itu bagus, polanya juga bagus. Ada yang telur lah, ada telurnya. Nah itu hitaman. Kalau seperti ini kan berarti ada telurnya yang sudah aman ya. Berarti ada ratunya. Gitu loh. Ini, ratunya masih muda ya. Ratunya masih muda. Tapi sudah berkawin, sudah bertelur. Nah itu kita tunggu nanti. Ini kayaknya bagus. Ini kan apa? Agak lebar-lebar. Itu nanti kayaknya bagus itu. Tebel-tebel tuh itu sarangnya. Kita tunggu mungkin tahun yang depan itu baru bisa panen ini, karena terlalu kecil. Ini benar-benar alami lah. Inilah tawonnya kecil-kecil ya. Itu termasuk sedang Pak itu Pak. Sedang. Iya sedang. Ada yang lagi. Seran itu ada berapa jenis Pak? Banyak. Bentuknya kita tahu, jenisnya kita tahu, tapi macam-macamnya ratusan. Banyak. Macamnya ada yang kecil, ada yang kuning, ada yang hitam, kayak gitu. Dan Jadi, belum kita pelajari. Belum dipelajari. Kebanyakan itu yang bagus itu yang kuning. Yang kuning. Kelihatan mengkilat. Kalau ini apa ini? Mengkilat. Sedang. Terus mengkilat itu. Nanti perutnya kayak gini yang kuning sekali itu bagus. Bagus tuh apa matunya gede gitu ya atau gimana? Nanti koloninya sedikit, tapi hasil mantunya banyak. Dia bekerjanya lebih agresif itu, aktif itu Pak. Lebih agresif. Nanti ada lagi yang sengatannya biasanya nggak apa-apa itu bisa panas sengatannya. Kalau yang ini standar. Ini yang jenis paling banyak ya memang. Iya. Kalau koloni kecil ini jelas ada ratunya, jelas dari pisahan. Tadi bukan dari hijraan Pak. Kalau dari hijraan mesti sudah penuh. Ini kemungkinan nanti tahun depan baru bisa. Di koloninya sudah banyak. Ini kan pengembangan. Dari pisahan itu artinya dari kotak yang ada. Ya koloninya sudah banyak, terus penuh, terus buat ya akhirnya ratunya terus tidak pernah dikontrol, akhirnya dia bisa jadi beberapa seperti itu. Tapi kalau teman-teman kita banyak yang istilahnya kita kontrol, ada ratunya kita bunuh. Kalau ingin dipisah ya dipisah sendiri. Kalau ingin dipisah sendiri, ditaruh di kotak gitu ya. Kita bisa manual. Kelihatan nih tadi kan tidak terlalu aktif, berarti kan koloninya cuman juga. Sahabat semua, demikian kunjungan kita ke petani lebah di Wanagama Gunung Kidul yang mengelola beratus-ratus kotak. Ya, semoga mereka selalu sehat dan saya juga kita semua sehat. Dan ini ada tantangan untuk para akademisi perlebahan di Indonesia. Ada ratusan jenis lebah liar yang menghasilkan madu berkualitas. Tentu saja itu kita bisa banyak belajar juga kepada para praktisi di lapangan, dalam hal ini para petani lebah di Wanagama diantaranya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.